Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Riset Dunia Gaib. Setelah kami menceritakan berbagai pengalaman spiritual, ternyata memang kehidupan ini ada yang bersifat misterius. Dan dari situ kita dapat mengambil kesimpulan bahwa apakah memang masih layak dunia gaib ini diteliti, atau setidaknya kita mempunyai satu tujuan akhir, yakni studi-studi tentang spiritualitas dan kehidupan misteri. Sudah barang tentu karena ini akan berhubungan dengan persoalan-persoalan ilmiah, maka yang perlu diperhatikan secara filosofis, ilmu pengetahuan itu minimal ada 3 pilar penting. Yang pertama mengenai ontologi. Apa itu yang disebut dengan dunia gaib? Jadi tidak dapat sembarangan saja kita menerjemahkan dengan dunia gaib secara ontologis itu. Ya sudah barang tentu ada batasan-batasan, ya, karena memang dunia gaib itu tidak tunggal. Ada dalam perspektif religius, ada dalam perspektif ilmu pengetahuan. Dan yang kedua adalah epistemologis. Jadi upaya untuk menemukan satu metodologi dan bagaimana kita dapat menemukan satu metode untuk memecahkan persoalan-persoalan dunia misteri dan spiritual ini secara ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan secara akal sehat. Atau setidaknya kita juga punya pemikiran yang tidak hanya berbasis akal sehat, tetapi kita bergerak dari akal sehat yang di-mix dengan keyakinan dan kepercayaan. Mungkin juga ya sebuah pandangan yang kurang lebih sama tentang sesuatu hal tanpa harus kita bersusah payah dapat logikakan secara kaku, seperti yang selama ini kita terima di dalam ilmu pengetahuan. Yang ketiga adalah aksiologis. Ini yang sering dikomentari setelah kita melakukan riset dunia gaib dengan cara pengumpulan data berdasarkan pengalaman sendiri. Kami belum menginjak pada pengalaman-pengalaman orang lain. Ada mahasiswa saya yang mengambil tentang berkomunikasi dengan makhluk astral, tetapi diselidiki dengan cara positivistik. Dan ini paradigma yang kita ada sudah barat tentu sudah pasca post-positivistik. Saya menyebut sebagai paradigma baru ya, setelah paradigma kritis yang berbasis ekonomi, kedua paradigma kritis berbasis teknologi, komunikasi dan informasi. Ini adalah paradigma religius atau Profesor Kunto Wijoyo menyebut sebagai profetik. Mungkin tidak sama ya cara pandang ini, tetapi kurang lebih bahwa ada paradigma profetik itu juga merupakan satu paradigma tersendiri di dalam upaya kita mengungkapkan misteri di dunia ini. Dan saya kira ini suatu uji coba, suatu upaya untuk mempelajari spiritual dan misteri yang mana sudah banyak dipelajari juga, terutama oleh Sigmund Freud, bahwa yang misteri di dalam diri manusia. Tetapi Freud tidak menyinggung tentang misteri yang ada di dalam kehidupan gaib. Mungkin saja karena itu tidak positif.
Tetapi di dalam kita ingin mengungkapkan dunia gaib dengan cara kita kembali kepada ontologisnya, apa itu dunia gaib. Saya kira saya hanya membagi dua bagian saja dunia gaib ini. Yang pertama adalah dunia gaib untouchable. Itu artinya bahwa ada memang dunia gaib yang kita tidak mempunyai kapasitas ya di dalam meneliti atau memasuki dunia gaib itu, seperti lahir, kemudian takdir, kematian, dan lain-lain. Kita akan beranjak pada yang kedua, yaitu dunia gaib yang berwujud misteri alam. Yang pertama ini menjadi penting karena sifatnya positif. Kita dapat melihat, kita dapat menyentuh, dan kita dapat menggunakan, yakni flora dan fauna. Selama ini kita menganggap bahwa diri kita ini superior, dan flora fauna itu hanya sebagai objek saja. Tidak ada hubungan yang bersifat interaktif ataupun juga bersifat simbiosis mutualistik. Jadi itu eksistensi ini penting ya bagi kita untuk mendefinisikan gaib, tidak dengan sembarangan kita menuduh yang hal mistik dan sebagainya. Yang kedua adalah dunia halus ini adalah dimensi yang keenam. Ya, isinya dunia halus yang keenam ini sudah barang tentu berbeda dengan isi yang sudah gaib secara misterius yang kita tidak dapat menyentuhnya. Ini dunia gaib yang kita menyentuhnya sebagaimana yang sudah saya ceritakan pada episode-episode terdahulu, yakni wilayah dimensi yang keenam. Kemudian dunia halus atau dunia gaib yang kita sebut ini yang memungkinkan kita dapat meneliti dan kemudian dapat menggunakan atau memanfaatkannya dalam kehidupan yang peaceful coexistence dan simbiosis mutualistis. Di dalam pengertian yang tidak melanggar norma nilai baik itu sosial maupun agama. Maka yang ketiga, sebuah ilmu pengetahuan itu juga harus ada aspek aksiologis. Apa itu yang disebut aksiologis? Yaitu kemanfaatan dalam kita mempelajari suatu masalah. Yang pertama sudah barang tentu karena basisnya adalah profetik ya, basisnya adalah religius, maka kemanfaatan yang pertama dengan mempelajari studi tentang misteri spiritual dan dunia gaib ini adalah agar supaya meningkatkan ya sudah tentu keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Sang Pencipta alam ini. Itu merupakan aksiologis yang pertama. Kemudian yang kedua, mengapa dunia gaib ini dipelajari? Karena agar supaya ya kita lebih bijak di dalam menyikapi hidup yang dohir ini dan sekaligus kesadaran akan dunia yang gaib atau yang halus. Yang ketiga, aksiologis ini lebih bersifat kurang lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan tadi, tapi lebih kepada bagaimana kita hidup eling dan waspada. Bahwa hidup ini kita tidak sendirian, kita hidup dengan alam lingkungan, kita hidup dengan dunia spiritual atau dunia gaib, atau juga yang dimaksud dengan unidentified object atau UFO yang selama ini tidak kita ketahui secara lebih baik. Amerika dan Uni Soviet atau negara-negara Eropa lainnya juga berusaha untuk menemukan siapakah sebetulnya alien atau UFO itu. Apakah itu termasuk di dalam dunia gaib? Saya kira ya itu misteri. Studi tentang misteri yang banyak
UNPAS dan ada lembaga atau studi-studi di Amerika tentang unidentified flying object ini. Ya, kita mempunyai pendekatan yang lain, barang ini masalah epistemologis. Tetapi kita mempunyai satu dasar yang kuat untuk mempelajari dunia gaib ini karena bertujuan ada kemanfaatan untuk membantu kehidupan ini secara lebih baik ya. Ya, dalam hal ini adalah bagaimana kita belajar tentang hal-hal yang misterius dan spiritual itu mampu meningkatkan derajat kemanusiaan kita. Kemudian yang terakhir, yang kelima, saya kira mengapa kita belajar tentang studi-studi yang misteri dan studi-studi spiritual tidak lain karena supaya kita tidak tersesat dalam pengertian kemanfaatan misalnya untuk kriminalitas, itu jelas menyesatkan. Atau kita murtad atau kita musyrik, itu juga kesesatan. Atau juga jangan sampai orang disesatkan oleh adanya dunia gaib dan kita kembali kepada fitrah kita sebagai manusia yang ditugaskan oleh Yang Khalik, yang Maha Pencipta ke dunia ini, tidak lain adalah untuk beriman dan bertakwa. Saya kira itu sebagai jawaban saya atas pertanyaan, mungkin juga kritikan, juga hal-hal yang perlu saya sampaikan sehubungan dengan kalimat riset dunia gaib, sesuatu yang kelihatan ilmiah tetapi dipandang oleh orang sesuatu yang tidak ilmiah. Yang paling mudah adalah kajian ini kurang lebih sama dengan kajian bagaimana UFO itu ingin dibuktikan keberadaan atau eksistensinya di dunia ini dapat diakui. Dan dari sini kita juga mempunyai sejarah, history dan kebiasaan bahwa banyak hal tentang dunia misteri dan spiritual ini yang dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari, tetapi kita tidak peduli. Kita tidak mempelajari secara baik sehingga kita hanya memandang dari aspek yang negatif saja. Oleh karena itu, kita harus memisahkan antara yang sia-sia, yang durhaka atau yang sesat, dan justru dengan studi ini kita kembali jalan yang benar dan lurus dan selalu mengedepankan amar ma'ruf nahi mungkar dan juga keimanan kita kepada Sang Maha Kuasa akan menjaga kehidupan ini akan lebih sempurna, lebih bijak, dan kemudian hidup berdampingan secara damai di belahan bumi ini dan mungkin di belahan dimensi yang lain. Sekian, terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa pada riset dunia gaib yang lain.